saya Siti Aisyah dengan NIM 1814100165. Saya akan menjawab soal UTS dari mata kuliah Pasar Modal Syariah. Di dalam soal UTS ini terdapat 4 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, jelaskan definisi pasar modal dan ceritakan tonggak sejarah mengenai pasar modal syariah di Indonesia. Pertanyaan yang kedua, jelaskan perbedaan antara akad musyarakah dan akad mudharabah dalam pasar modal syariah. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan beberapa kaidah fikih muamalah yang sering digunakan di dalam pasar modal syariah. Pertanyaan yang terakhir, jelaskan definisi fatwa dan jelaskan peranan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam pasar modal syariah. Nah, baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Nah, pasar modal syariah merupakan tempat atau sarana bertemunya penjual dan pembeli instrumen keuangan syariah yang dalam bertransaksi berpedoman pada ajaran Islam dan memenuhi hal-hal yang dilarang seperti penipuan dan penggelapan. Efek-efek yang boleh diperdagangkan dalam pasar modal syariah adalah yang hanya memenuhi kriteria syariah, seperti saham syariah, obligasi syariah, reksadana syariah. Dan sejarah pasar modal syariah di Indonesia. Sejarah pasar modal syariah di Indonesia dimulai dengan diterbitkannya reksadana syariah oleh PT Dana Reksa Investment Management pada tanggal 3 Juli 1997. Selanjutnya, Bursa Efek Indonesia bekerja sama dengan PT Dana Reksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index pada tanggal 3 Juli tahun 2000 yang bertujuan untuk memadu investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah. Dengan hadirnya indeks tersebut, maka para pemodal telah disediakan saham-saham yang dapat dijadikan sarana berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah. Pada tanggal 18 April 2001, untuk pertama kalinya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan pasar modal, yaitu Fatwa Nomor 20 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Selanjutnya, instrumen investasi syariah di pasar modal terus bertambah dengan hadirnya obligasi syariah dari PT Indosat Tbk pada awal September 2002. Instrumen ini merupakan obligasi syariah pertama dan akad yang digunakan adalah akad mudharabah. Sejarah pasar modal syariah juga dapat ditelusuri dari perkembangan institusional yang terlibat dalam pengaturan pasar modal syariah tersebut. Perkembangan tersebut dimulai dari MOU antara Bapepam dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 14 Maret 2003. MOU menunjukkan adanya kesepakatan antara Bapepam dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia untuk mengembangkan pasar modal berbasis syariah di Indonesia. Dari sisi kelembagaan Bapepam LK, perkembangan pasar modal syariah ditandai dengan terbentuknya tim pengembangan pasar modal syariah pada tahun 2003. Selanjutnya, pada tahun 2004, pengembangan pasar modal syariah masuk dalam struktur organisasi Bapepam dan dilaksanakan oleh unit setingkat eselon 4 yang secara khusus mempunyai tugas dan fungsi mengembangkan pasar modal syariah. Sejalan dengan perkembangan industri yang ada, pada tahun 2006 unit eselon 4 yang ada sebelumnya ditingkatkan menjadi unit setingkat eselon 3. Pada tanggal 23 November 2006, Bapepam LK menerbitkan paket peraturan Bapepam dan LK terkait pasar modal syariah. Paket peraturan tersebut yaitu Peraturan Bapepam dan LK nomor PXA 13 tentang penerbitan efek syariah. Pertanyaan yang kedua,
Jelaskan perbedaan antara akad musyarakah dan akad mudharabah pada pasar modal syariah. Perbedaan kedua akad ini terletak pada pengelolaan dan pendanaannya, yang dimana akad musyarakah sendiri, pengelolaan dan pendanaannya dilakukan secara bersama-sama, sehingga keuntungan akan didapat sesuai proporsinya, begitupun dengan kerugiannya. Adapun akad mudharabah, perjanjiannya antara pengelola dan pendana, di mana seorang pendana harus menyerahkan dana secara utuh kepada pengelola, bukan dalam bentuk piutang, sehingga keuntungan yang didapat sesuai dengan perjanjian yang dilakukan atau kesepakatan yang sudah disepakati antara kedua belah pihak. Baiklah, lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Jelaskan beberapa kaidah fikih muamalah yang sering digunakan di pasar modal syariah. Pada dasarnya, segala bentuk muamalah itu diperbolehkan sebagaimana dalam dalil fikih al-aslu fil asya'i fil muamalatin ibahatu illa madalla dalalun ala hilafi. Nah, artinya pada dasarnya segala sesuatu persoalan muamalah itu hukumnya mubah kecuali ada dalil yang menunjukkan atas makna lainnya. Dan dalil selanjutnya terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 29, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka. Di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh diri kamu sekalian, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada kamu. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan definisi fatwa dan jelaskan peranan dari DSN MUI pada pasar modal syariah. Fatwa merupakan pendapat atau penjelasan dari ulama terhadap suatu permasalahan yang berkaitan dengan hukum Islam, yang dimana biasanya fatwa dikeluarkan karena ada sesuatu permasalahan yang tidak ada pada Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun peranan yang dilakukan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia adalah dengan mengeluarkan fatwa yang terkait dalam operasional pasar modal syariah, seperti dalam pengelolaan investasinya, mekanismenya, terus pihak yang berkaitan ataupun objek yang terdapat di pasar modal syariah. Maka hal itu dilakukan dan diatur oleh fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Mungkin cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.